Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun kamu berada, semoga kita semua selalu berada dalam limpahan nikmat karunia dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih bersama Hermawan Channel untuk membahas contoh soal ujian sekolah mata pelajaran pendidikan agama Islam tingkat SMA sederajat. Sebelum memasuki pembahasan, kita ingatkan lagi bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis dan sangat membantu teman-teman kamu yang ingin menemukan channel bermanfaat ini. Selain itu, ini sifatnya adalah contoh soal, artinya soal yang keluar belum tentu demikian. Kamu harus bisa mengembangkan lebih banyak, lebih lanjut dan lebih dalam agar kamu lebih siap dalam menghadapi ujian sekolah mata pelajaran pendidikan agama Islam nanti. Oke, coba kita memasuki pembahasan. Bapak Zaidun meninggal dunia di usia 84 tahun. Dirinya meninggalkan harta berlimpah yang terdiri dari kebun, sawah, tabungan, dan uang tunai. Ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang istri, bapak kandungnya, satu anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Berapa bagian untuk anak perempuan tersebut? Ingat, anak perempuan mempunyai bagian 1/3 dari sisa bersih harta warisan yang ditinggalkan ayahnya. Sedangkan untuk laki-laki mendapatkan bagian 2/3. Oke, tolong diingat-ingat, untuk laki-laki mendapatkan 2/3, sedangkan perempuan mendapatkan 1/3 dari warisan ayahnya. Dan untuk berapa bagian istrinya, berapa bagian bapak kandungnya, dan berapa sisanya, silahkan kita diskusikan bersama-sama dengan cara silahkan tulis di kolom komentar. Komentarmu nanti akan sangat berguna bagi teman-teman yang lain untuk lebih membuka cakrawalanya agar kita semua lebih paham, lebih jelas, dan lebih bisa memaknai tentang pembagian warisan sesuai ajaran Islam tersebut. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah adalah strategi dakwah yang brilian, karena dalam satu waktu yang tidak lama, beliau mampu mengubah tatanan masyarakat jahiliyah yang berperadaban rendah menjadi masyarakat yang berperadaban madani. Di bawah ini yang tidak termasuk strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah di antaranya. Nah, ini artinya kamu akan disuguhkan 5 statement, 5 pembahasan, 5 materi, 5 argumentasi, dan kamu harus bisa menentukan mana yang termasuk strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, mana yang tidak termasuk strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nah, beberapa strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah diantaranya adalah dengan melakukan nasihat yang baik, kemudian dengan cara memberi kabar gembira bagi orang yang mau beriman dan memberi kabar yang buruk bagi orang yang tidak mau beriman. Nabi Muhammad SAW juga memilih untuk berdialog yang sehat dan debat yang baik bagi kepada dan dengan mereka yang menjadi target sasaran dakwahnya. Artinya, Nabi Muhammad SAW menggunakan strategi dakwah sesuai objeknya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Dan itu artinya
Yang tidak termasuk strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah adalah mengintimidasi penduduk Mekah agar semua dapat menerima ajaran Islam. Artinya Rasulullah tidak menggunakan cara kekerasan mengintimidasi atau memaksa orang untuk masuk ke agama Islam. Oke, sampai di sini silahkan dipahami lebih lanjut, dipahami lebih lancar, dipahami lebih panjang dengan cara putar kembali rekaman ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sebelum datangnya dakwah Rasulullah SAW, penduduk Mekah lebih dikenal dengan masyarakat jahiliyah karena lebih menyukai cara-cara primitif dalam semua aspek kehidupan. Setelah datangnya dakwah Rasulullah SAW, maka tatanan kehidupan berubah terutama pada masalah persamaan kedudukan gender, yaitu, ketika berbicara tentang gender, artinya kita berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah menghapus praktik perbudakan, kemudian dihapusnya kebiasaan buruk suku Quraisy jahiliyah, kemudian menghapus sistem kasta dan kelas sosial. Nah, yang lebih penting adalah posisi perempuan mendapatkan tempat yang layak dan terhormat dalam hukum Islam. Ini adalah poin yang paling penting ketika kita membahas tentang gender, yaitu adalah posisi perempuan mendapatkan tempat yang layak dan terhormat dalam hukum Islam. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Salah satu tujuan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah adalah melanjutkan dakwah Islam sesuai tuntunan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan berikut yang merupakan substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah adalah, kita coba pahami bahwa dakwah Nabi Muhammad itu ada yang di Mekah dan ada yang di Madinah. Kita sekarang membahas tentang dakwah Nabi Muhammad di Madinah, yang di situ intinya adalah Nabi Muhammad SAW mendirikan pemerintahan Islam dan membangun masyarakat Islam yang madani. Sekali lagi, Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam dan membangun masyarakat Islam yang madani. Oke, bisa dipahami. Silahkan lebih lengkapnya kamu buka buku, paket, atau sumber lain yang relevan, yang kredibel agar pengetahuan kamu, cakrawala kamu lebih berkembang dan lebih berkembang lagi. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan dunia akhirat. Banyak dalil, banyak kisah, dan banyak ulama yang telah mendakwahkan hal tersebut. Salah satu bentuk keteladanan yang dapat diambil dari tata cara dakwah Rasulullah SAW periode Madinah yang sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-256 dan Quran Surat Al-Kafirun surat ke-109 ayat ke-6 adalah, kita singkatkan saja, kedua ayat tersebut mengandung makna atau arti atau intisari berupa dakwah. Nabi Muhammad SAW tidak bersifat memaksa agama lain untuk memeluk agama Islam. Sekali lagi, dalam kedua ayat tersebut berisi bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW tidak bersifat memaksa agama lain untuk menganut ajaran atau agama Islam. Oke ya, untuk lebih jelasnya silahkan kamu buka sendiri, kamu pelajari sendiri kedua ayat tersebut, dan cobalah kamu tuliskan di kolom komentar
Ingat, komentarmu itu sangat berarti bagi teman-teman yang lain untuk bahan diskusi kita bersama. Oke, terima kasih. Kita tunggu. Wassalamualaikum